Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel kelasku online, belajar menyenangkan kapan saja dan di mana saja. Kali ini sudah tanggal 1 Juni, teman-teman. Kita akan memulai pelatihan menulis modul yang terintegrasi dengan YouTube. Nah, untuk kali ini pelatihannya adalah pelatihan tingkat dasar, yaitu kita hanya membuat modul konvensional atau modul tertulis. Lah nanti tingkat lanjutannya adalah tentang bagaimana mengintegrasikan modul dengan YouTube. Jadi pelatihan ini dibagi menjadi dua, yaitu tingkat dasar dan tingkat lanjut. Di tingkat dasar ini nanti kita akan menyelesaikan modul untuk 1 KD. Jadi kita akan menyelesaikan 1 KD. Selanjutnya nanti kita akan melanjutkan dengan membuat video YouTube dan nanti akan kita integrasikan dengan modul konvensional hasil dari pelatihan tingkat dasar. Jadi itu tahapannya. Jadi kalau sudah dinyatakan lulus di dalam pelatihan tingkat dasar, nanti teman-teman akan melanjutkan ke pelatihan tingkat lanjut. Jadi itu penjelasan di pertemuan yang pertama sudah saya jelaskan. Jadi kalau belum memahami atau masih belum menyaksikan video saya yang pertama di pertemuan yang pertama, silakan dilihat dulu, dipahami dulu, karena itu adalah petunjuk tentang pelatihan pembuatan modul atau penulisan modul yang terintegrasi dengan YouTube. Baik, di pertemuan yang kedua ini saya akan membahas tentang hal yang tidak kalah penting. Jadi kita tidak masuk ke materi teknis dari modul dulu, tetapi kita akan membahas tentang apa sih modul yang ada di dalam buku 4 tentang pengembangan keprofesian berkelanjutan bagi guru. Jadi saya katakan buku ini adalah buku wajib bagi teman-teman yang ingin naik pangkat, khususnya tentang pengembangan diri, publikasi ilmiah, dan karya inovatif. Jadi ini adalah buku pegangan teman-teman. Di mana teman-teman bisa mendapatkan buku ini, silakan cek di link deskripsi di bawah video ini. Nanti akan ada tautan di situ untuk mengunduh buku 4 ini. Baik, apa sih modul yang dimaksud di dalam buku 4 PKB dan mengapa saya menggunakan patokan ini? Karena ini adalah buku yang nanti akan dijadikan tim penilai untuk menyatakan bahwa modul kita itu sesuai atau tidak, layak dinilai atau tidak. Baik, kita akan lanjut. Buku 4 PKB revisi 2019. Jadi ini adalah buku yang terbaru teman-teman. Teman-teman kalau punya yang lama harus memiliki yang baru ini. Tautannya sudah saya sertakan di link deskripsi video ini. Yang pertama adalah buku 4, itu adalah pedoman kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan dan kreditnya. Jadi di sini banyak macam-macam tentang pengembangan diri, tentang publikasi ilmiah, dan tentang karya inovatif. Buku 4 adalah buku wajib bagi ASN atau pegawai negeri sipil, khususnya guru yang ingin naik pangkat pada unsur pengembangan diri atau biasanya disebut teman-teman PD, terus publikasi ilmiah yang disebut teman-teman PI, dan karya inovatif atau KI. Yang kita lakukan sekarang untuk modul itu masuk ke publikasi ilmiah. Sertifikatnya itu masuk ke pengembangan diri. Kalau karya inovatif ini mudahnya misalnya membuat buku kumpulan puisi, kumpulan cerpen. Nah, itu termasuk karya inovatif. Yang ketiga adalah buku revisi 2019. Buku 4 ini yang dimaksud adalah buku yang menjelaskan mulai dari jenis pengembangan diri, jumlah jamnya berapa, nilainya berapa, itu ada di dalam pengembangan diri ini. Terus bermacam-macam publikasi ilmiah, mulai dari modul salah satunya, ada buku teks, ada buku terjemah,
Jadi teman-teman nanti bisa simak sendiri di buku 4. Ada karya inovatif, teman-teman juga bisa membaca sendiri di buku 4. Termasuk nilai angka kreditnya, kriteria penilaiannya. Jadi kalau teman-teman misalnya mengajukan PTK misalnya, atau laporan penelitian tindakan kelas, kok tidak dinilai, maka teman-teman bisa meng-cross check di buku 4 ini. Apakah benar PTK yang saya buat, apakah benar sesuai dengan kriteria yang ditentukan di dalam buku 4. Termasuk sistematika pelaporannya. Jadi kalau teman-teman misalnya membuat modul, itu bentuk pelaporannya bagaimana, itu semuanya ada di dalam buku 4. Saya tidak membahas satu persatu agar video ini tidak terlalu panjang, teman-teman, sehingga kita bisa efektif. Teman-teman bisa membaca sendiri. Nanti bila ada kesulitan, kita akan berdiskusi baik di kelas yang ada di WhatsApp maupun komentar yang ada di YouTube. Jadi nanti akan saya tanggapi. Nah, angka kredit wajib yang dimaksud di sini adalah saya ingin memberikan informasi kepada teman-teman bahwa kenaikan angka kredit yang dulu saya juga pernah mengalami dengan yang sekarang itu jauh beda. Di sini, teman-teman, ada namanya angka kredit wajib. Apa maksudnya? Apabila teman-teman mengajukan angka kredit atau naik pangkat, misalnya nilainya membutuhkan 50, sudah terpenuhi 50, tetapi unsur wajibnya tidak ada atau kurang, maka teman-teman tidak akan bisa naik pangkat ke jenjang yang lebih tinggi. Jadi itu yang dimaksud dengan angka kredit wajib. Angka kredit yang harus dipenuhi dalam setiap kenaikan pangkat. Jadi misalnya di sini pengembangan diri mulai dari guru pertama atau 3A ke atas. Jadi di sini ada unsur wajib. Nanti teman-teman bisa melihat unsur wajibnya berapa. Untuk publikasi ilmiah atau PI itu mulai dari 3B ke atas. Ini sudah wajib. Karya inovatif itu mulai dari 3B ke atas. Jadi biasanya PI dan KI ini dia saling menyatu atau saling melengkapi biasanya. Ini sumbernya ada di buku 4 yang revisi 2019 di halaman 13. Nanti teman-teman bisa cek. Nah, jumlah angka kredit bersama. Ini yang sering ditanyakan kepada teman-teman, oleh teman-teman. Bagaimana kalau saya menulis buku 2 orang, 3 orang, atau 4 orang? Bagaimana saya kalau menulis antologi bersama teman saya yang jumlahnya 5 misalnya, atau jumlahnya 10, atau jumlahnya lebih dari 50 misalnya. Bagaimana cara menilainya? Nah, ini ada beberapa hal, karena di sini dibatasi sampai hanya 4 orang. Ya, 4 orang. Bagaimana kalau lebih dari 4 orang? Saya pernah menanyakan kepada tim penilai angka kredit, itu diambil dari 4 penulis pertama saja. Dari mana? Nah, ini subjektivitas dari tim penilai. Bisa diambilkan dari penulis yang pertama, kedua, ketiga, keempat, lalu diprosentase seperti ini. Nah, makanya saya selalu mengatakan bahwa buku antologi itu memang tujuannya tidak untuk menilai, untuk tidak dinilaikan di angka kredit. Jadi untuk melatih kemampuan menulis kita saja. Tetapi kalau antologi itu ditulis sesuai dengan daftar ini, teman-teman bisa mengklaimkan untuk penilaian angka kredit. Jadi misalnya dua orang di sini, 2 orang 60 untuk penulis utama dan 40% untuk penulis pembantu 1. Yang pembantu 2 tidak ada, pembantu 3 tidak ada. Untuk yang 3 orang itu 50% untuk penulis utama, biasanya disesuaikan dengan urutan yang ada di dalam cover. Terus di sini 25% untuk pembantu pertama dan 25% untuk pembantu kedua. Untuk yang 4 orang maksimal 40% untuk penulis utama, 20% untuk pembantu pertama, kedua, dan ketiga. Jadi ini penjelasan ada di buku PKB, buku 4, di halaman 15. Nanti teman-teman bisa cek. Nah, modul itu apa, teman-teman? Saya ambilkan dari buku 4, di yang revisi 2019, di halaman 37. Modul itu adalah materi pelajaran yang disusun dan disajikan secara tertulis
Jadi di sini tertulis sedemikian rupa sehingga pembacanya diharapkan dapat menyerap sendiri. Jadi inti dari modul itu adalah peserta didik mampu belajar mandiri. Dengan modul yang kita berikan kepada peserta didik mampu menyerap sendiri atau memahami sendiri materi yang ada dalam modul. Jadi memang modul itu disediakan untuk belajar mandiri. Misalnya, yang sekarang ini daring misalnya, teman-teman memberikan modul dalam bentuk elektronik misalnya, e-modul kepada anak-anak yang belajar di rumah, maka anak-anak akan belajar mandiri di sini. Jadi guru tidak menjelaskan, siswa hanya belajar berdasarkan modul yang kita berikan. Itu kalau sekarang. Misalnya teman-teman yang ada di SMK, itu ada PKL. Nah, PKL ini sudah ada di dunia industri atau dunia usaha atau dunia industri atau di DUDI. Secara otomatis peserta didik tidak ke sekolah. Nah, teman-teman bisa memanfaatkan modul untuk membekali anak-anak PKL sehingga teman-teman tidak perlu memberikan nilai gratis dalam tanda kutip, sehingga ada dasar untuk memberikan nilai. Berdasarkan apa? Berdasarkan tagihan-tagihan yang ada di dalam modul. Nah, sistematika modul saya ambilkan di buku 4, teman-teman. Silakan nanti dibuka di halaman 38. Yang pertama ada petunjuk siswa. Karena mandiri, maka kita harus memberikan petunjuk kepada siswa atau peserta didik sejelas-jelasnya. Urut-urutan apa saja yang harus dipelajari oleh peserta didik. Jadi disinilah pentingnya petunjuk untuk siswa atau untuk peserta didik agar peserta didik ini atau siswa ini bisa terarah dalam belajarnya. Yang kedua adalah isi materi atau bahasanya. Ada uraian atau ada contoh, misalnya matematika, fisika, atau kimia. Ini memerlukan harus disertai dengan contoh atau contoh soal agar anak-anak tidak bingung ketika mempelajari rumus trigonometri misalnya, atau fisika misalnya tentang besaran dan satuan misalnya. Kimia misalnya tentang asam basa. Jadi harus disertai dengan contoh. Ada lembar kerja siswa atau biasanya kita sebut dengan lembar kerja peserta didik LKPD. Sebutannya biasanya seperti itu, tergantung teman-teman. Nah, di sini LKS itu ada dua, teman-teman. Nanti kita akan bahas ketika kita membahas tentang LKS atau LKPD. Ada yang minds on, ada yang hands on. Yang minds on ini tidak perlu aktivitas fisik, misalnya di lab itu tidak perlu, karena di sini minds on. Jadi peserta didik diberi lembar kerja, bisa browsing, bisa mencari di buku, atau bisa mencari penjelasannya di YouTube misalnya. Kalau hands on, ini peserta didik harus melakukan. Misalnya praktikum, itu namanya hands on, LKS yang hands on. Ada evaluasi di sini, teman-teman. Evaluasi semacam ada latihan soal begitu ya, latihan soal. Dan jangan lupa diberi kunci jawabannya atau diberi kunci evaluasinya agar peserta didik tahu bahwa jawaban yang dikerjakan oleh peserta didik itu benar atau salah, sehingga dia bisa mengulangi lagi atau bisa memahami mana bagian yang salah dan mana bagian yang benar. Yang terakhir adalah pegangan untuk tutor atau guru. Ini biasanya bila teman-teman memberikan modul itu kepada teman guru yang lain atau pengganti guru yang menggantikan teman-teman. Jadi harus ada pegangan tutor. Kenapa? Karena kalau modul itu buatannya si A misalnya, ingin dipakai oleh si B, maka si B harus tahu bagaimana cara menggunakan modul itu dari sudut pandang guru. Tapi ini boleh ada, boleh tidak. Jadi teman-teman bisa membuat, bisa tidak. Ini ada di halaman 38, teman-teman. Nah, bukti fisik untuk penilaian modul
Ini untuk angka kredit, teman-teman. Modul atau diktat asli atau fotokopi dengan disertai surat keterangan yang menyatakan bahwa modul atau diktat tersebut digunakan di tingkat provinsi oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, tingkat kabupaten, Dinas Pendidikan Kabupaten atau kota. Kalau teman-teman SMA dan SMK itu ada di cabang dinasnya, di Cabdinnya. Yang terakhir adalah tingkat sekolah. Ini kebanyakan yang teman-teman buat, yaitu tingkat sekolah. Cukup kepala sekolah saja. Ini ada di halaman 38. Nah, nilai angka kredit modul, teman-teman, memang tidak sebanyak buku teks, teman-teman, atau buku pelajaran. Ya. Kalau kita lihat di sini, tingkat provinsi nilainya 1,5. Sedangkan tingkat kabupaten nilainya 1, tingkat sekolah 0,5. Oh ya, untuk modul itu tidak perlu ISBN untuk dinilaikan. Ya, untuk dinilaikan tidak perlu ISBN. Nah, bagaimana agar modul itu bisa menjadi buku teks atau buku pelajaran sehingga nilainya bisa lebih besar. Jadi kalau kita lihat di sini bisa dua kali lipatnya, atau bahkan misalnya 1,5 ke 6 ini 4 kali lipatnya. Kalau 1 ke 3 ini 3 kali lipatnya. Kalau 0,5 ke 1 ini 2 kali. Jadi modul yang kita buat atau yang teman-teman buat itu nanti dikumpulkan menjadi satu buku teks. Jadi dikumpulkan menjadi satu buku teks yang nanti akan kita jadikan buku pelajaran, maksudnya di sini, dan nanti akan kita ISBN-kan. Minimal teman-teman bisa yang tengah ini, buku teks yang dicetak oleh penerbit dan ber-ISBN. Nah, saya sudah memberikan penerbit, yaitu penerbit Delta Pustaka. Nah, nanti bisa teman-teman, kalau teman-teman memiliki modul lengkap 1 semester misalnya, bisa kita ISBN kan, bisa kita cetak sehingga menjadi nilainya menjadi 3. Nanti kita akan bahas lebih lanjut dalam diskusi. Jadi kita bisa merubah modul yang kita buat per KD tadi, dikumpulkan sehingga dapat 1 tahun, atau kalau mau dipecah tiap semester, berarti setiap semester nanti jadi 1 buku, tiap semester jadi 1 buku, begitu seterusnya. Nah, bagaimana cara menjadikan modul jadi buku teks? Yang pertama adalah kumpulkan semua modul menjadi 1 buku. Jadi kalau tadi membuat modulnya 1 KD, nanti dilanjutkan KD berikutnya, maka kalau dikumpulkan akan menjadi 1 buku. Atau saya sebut dengan buku teks atau buku pelajaran. Buat modul semua jenjang. Berbeda teman-teman, buku pendidikan dengan buku teks. Buku teks itu pengajuan ISBN-nya harus jilid. Kalau semua kelas, semua tingkat ada. Contoh misalnya, fisika di SMA. Itu ada di semua jenjang. Ada kelas 10, ada kelas 11, dan ada kelas 12. Jadi untuk mengajukan ISBN, teman-teman harus punya ketiga buku ini. Karena saya pernah pengalaman ditolak karena hanya punya yang kelas 11 dan kelas 12. Jadi teman-teman bisa bergabung dengan teman yang lain, misalnya si A membuat kelas 10, si B membuat kelas 11, si C membuat kelas 12. Nanti kita gabung jadi 1 untuk pengajuan ISBN-nya. Itu bisa dicatat seperti itu. Tetapi pemilik buku kelas 10 adalah yang si A tadi, pemilik buku kelas 11 si B, dan pemilik buku kelas 12 adalah si C. Kirim ke Delta Pustaka, jadi saya siap memfasilitasi untuk menerbitkan modul menjadi buku teks. Nanti penerbit yang akan mengajukan ISBN-nya, cetak buku, akhirnya dari modul menjadi buku teks yang ber-ISBN dari 0,5 menjadi 3. Jadi naik berapa kali lipatnya, teman-teman bisa hitung sendiri ya. 0,3 menjadi 3, bisa 6 kali lipatnya teman-teman. Nah, ini untuk tenaga yang kita keluarkan sama,
pikiran yang kita keluarkan juga sama, tetapi kita akan mendapatkan nilai 3. Jadi saya pernah mengajukan buku teks saya, itu dapat nilai 3. Nah, itu teman-teman, memberikan gambaran kepada teman-teman bahwa apa yang kita lakukan untuk membuat modul, itu nanti akan bisa digunakan untuk penilaian angka kredit. Asalkan teman-teman nanti melanjutkan untuk ke KD-KD berikutnya, sehingga nanti menjadi buku. Jangan lupa mengisi daftar hadir daring teman-teman. Mohon untuk tidak share tautan ini agar teman-teman yang lain menyaksikan video ini dulu, sehingga memiliki pemahaman yang sama dan tidak hanya mendapatkan sertifikat saja, tetapi mendapatkan pengetahuan tentang bahwa pelatihan ini tidak semata-mata pelatihan untuk mencari sertifikat, tapi yang paling penting adalah pengetahuan atau ilmu yang teman-teman dapatkan. Baik, silakan kunjungi kelaskuonline.id untuk laman resminya. Bila berkenan silakan follow Instagramnya. Jangan lupa subscribe teman-teman Kelasku Online. Di-share juga boleh. Dan bila suka dengan video ini klik like, dan bila tidak suka klik jempol ke bawah, tidak ada masalah. Ini nomor HP admin, jadi nomor HP saya. Bisa dijapri. Bila ingin diskusi di secara pribadi silahkan diskusi secara berkelompok di grup juga tidak ada masalah. Ini saja yang bisa saya sampaikan teman-teman. Terima kasih untuk pertemuan yang kedua. Jangan lupa mengisi daftar hadir daring, karena daftar daring ini adalah menentukan kelulusan teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.